Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di pagi ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara menuliskan citasi. Ketika kita menulis laporan kerja praktek ataupun mungkin tugas akhir atau mungkin skripsi, maka tentunya kita menggunakan banyak referensi. Nah, kita mengambil referensi dari pustaka yang lain. Maka seharusnya kita menyertakan citasi. Maksudnya siapa yang mengatakan itu, pernyataan itu ditulis di mana, maka harus kita sebutkan. Terus permasalahannya bagaimana cara menuliskan citasinya itu. Ada siapa penulisnya, kemudian tahun berapa. Nah, kita coba sebetulnya kalau misalkan kita cari di internet cara menuliskan citasi, misalkan citasi dari jurnal atau apa. Nah, di sini ada penerbit DE atau ya penerbit DE-publish.com, ada juga misalnya ini dari UAD Pak Ardiansyah. Saya coba buka ini. Oh, ini yang cepat. Citasi adalah upaya penulis untuk mencuplik kalimat dari penulis lain. Jadi di dalam laporan penelitian tentunya kita seringkali mencuplik kalimat dari penulis lain karena memang harus ada sumbernya, harus ada referensinya. Harus ada sumbernya, harus ada referensinya, maka kita harus menyebutkan sumbernya itu dari mana. Citasi merupakan hal wajib. Nah, ini hal wajib yang ada dalam penulisan buku akademik ataupun tulisan yang berbau ilmiah lainnya. Karena mencuplik tentu saja penting sekali menuliskan sumber. Tentu saja penting sekali menuliskan sumber. Bagaimanapun juga, pencuplikan ini salah satu bentuk menghormati dan bentuk kejujuran atas hak kekayaan intelektual. Setidaknya dengan mencantumkan sumber akan terhindar pula dari plagiarisme. Nah, ini aturan penulisan citasi yang benar. Pertama, dapat ditulis di bagian awal, di bagian akhir kutipan. Tapi bisa juga dituliskan di tengah seperti yang ada. Kedua, terkait penulisan nama penulis, maka penulisan nama hanya ditulis nama belakangnya dulu, baru diikuti dengan nama depan si penulis. Barulah diikuti sumber kutipan tersebut dicetak atau diterbitkan pada tahun berapa. Barulah diikuti dengan kutipan yang hendak diambil. Contohnya mana contohnya? Menulis citasi. Nah, ini. Oh, ini. Menulis citasi dengan satu penulis. Nah, ada beberapa cara menulis citasi yang ditulis oleh satu penulis. Pertama, dapat ditulis tanpa menggunakan halaman. Dan kedua, tidak menggunakan halaman. Bedanya apa? Pertama, tanpa menggunakan halaman. Kedua, tidak menggunakan halaman. Sama aja ya. Berikut adalah contohnya. Andre, maksudnya yang satu menggunakan halaman, yang satu tidak menggunakan halaman. Tapi sama tanpa, tidak, kan sama saja. Andre 2020 menyatakan bahwa, nah ini, Andre 2020. Apabila disertai dengan halaman, maka dapat ditulis seperti ini. Menurut Irukawa 2020.299. Ini ada halamannya. Akan berbeda lagi jika jumlah penulis lebih satu atau ada dua penulis. Cuma di sini nggak dijelaskan si Irukawa itu namanya siapa. Elisa ini juga namanya siapa. Jadi kayaknya masih belum begitu jelas. Coba kita pakai ini punya Pak Ardiansyah, sudah kelihatan. Ini citasi adalah cara kita memberitahu bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita itu berasal dari sumber yang ditulis penulis lain.
Tujuan dilakukannya sitasi untuk menjunjung kejujuran. Nah, tadi sudah. Berikut petunjuk melalui sitasi. Penulis tunggal. Nah, ini. Contoh, nama penulis Ricardus Eko Indrajit tahun 2013. Nah, jika di awal kalimat format nama akhir kurung buka tahun. Ditulisnya jadi Indrajit 2013. Bukan Indrajit Ricardus Eko, bukan. Atau Indrajit Eko Ricardus juga bukan. Tapi Indrajit 2013. Mengungkapkan bahwa e-commerce, jadi bisa ditulis kayak gini, ditulis di depan misalkan ini. Jika di tengah kalimat ditulis hal ini juga diperkuat oleh Indrajit 2013 yang mengungkapkan. Nah, ini penulisannya sama, ini di depan, ini di tengah. Yang ditulis adalah nama belakangnya ini. Nama belakangnya diikuti tahunnya. Nah, jika di akhir kalimat formatnya nama akhir, tahun. Tata kelola e-commerce mutlak diperlukan. Indrajit 2013. Begini juga bisa. Kalau di depan kan siapa pada tahun berapa mengungkapkan. Kemudian kalau di tengah juga diperkuat oleh siapa pada tahun berapa. Tapi kalau ini langsung aja, nggak ada kata-kata. Ini kan ada kata-kata mengungkapkan, diperkuat oleh. Jadi kayaknya kelihatan menunjuk langsung, ini langsung dituliskan sitasinya, referensinya. Kalau penulisnya 2 orang, maka nulisnya misalkan penulis pertamanya Ricardus Eko Indrajit, penulis keduanya Paulus Insap Santosa tahun 2013. Maka formatnya nama akhir penulis 1 dan nama akhir penulis 2 kurung buka tahun. Ditulis Indrajit dan Santosa dalam kurung 2013 mengungkapkan bahwa kalau di tengah kalimat ini juga sama, diperkuat oleh yang mengungkapkan. Kalau di akhir kalimat begini. Jadi yang ditulis itu cuma nama belakangnya saja, diikuti tahunnya. Nah, kalau penulisnya lebih dari 2 orang, misalkan nama penulisnya Ricardus Eko Indrajit, Budi Raharjo, Lukito Edi Nugroho, dan Paulus Santosa, Paulus Insap Santosa tahun 2013. Jika di awal kalimat maka nama akhir penulis pertama et al. Tahun, atau nama akhir penulis pertama dan kawan-kawan tahun. Ditulis Indrajit et al. 2013 mengungkapkan bahwa, atau Indrajit DKK 2013. Jadi yang ditulis adalah nama penulis pertama saja, mau pakai et al. Atau mau dan kawan-kawan DKK. Tapi harus kalau pakai et al. ya et al. semuanya, kalau DKK ya DKK semuanya. Ini kalau ditulis di tengah, ini kalau ditulis di belakang. Nah, ini jika memilih et al. Atau DKK maka Anda harus konsisten menggunakannya. Sebetulnya di Microsoft Word itu juga ada alat bantunya, ada toolsnya. Kita coba buka Microsoft Word ya. Jadi kalau misal kita nggak pakai alat bantu, menulisnya secara manual, maka ketika ada satu perubahan, misalkan Untung Subagio tahun 2018 misalkan, nulisnya Subagio pakai Y atau pakai I, di depan nulisnya pakai I, di belakang nulisnya pakai Y, di mana lagi pakai I lagi. Nah, yang benar itu yang mana? Misalkan yang salah itu ada 2, 3 atau lebih. Kalau cara manual maka harus memperbaiki satu persatu. Tapi kalau pakai alat bantu, ketika satu diperbaiki ya harusnya semuanya udah mengikuti. Ketika kita menggunakan Microsoft Word, maka di sini ada reference, kemudian ada insert citation, add new source. Nah, di sini autornya siapa? Autornya. Kemudian, ini tipe dari source-nya, apakah dokumen dari website, ataukah jurnal, ataukah artikel periodical, ataukah conference, ataukah misalkan jurnal. Misalkan penulisnya siapa, misalkan Untung Subagio, judulnya penulisan sitasi pada tulisan ilmiah misalkan.
Nama jurnalnya misalkan Fahma, tahunnya misalkan 2018, halamannya misalkan nggak ada. Oke. Kalau misalkan mau dituliskan halamannya juga boleh. Oke. Nah, ini kayak gini. Otomatis dituliskan Subagio 2018. Misalkan ini Subagio 2018 mengatakan bahwa, dan seterusnya. Atau di dalam dijelaskan oleh, terus insert citation. Nah, ini bahwa penulisan tulisan ilmiah misalkan harus ditulis menggunakan citasi yang benar. Insert citation. Nah, kalau misalkan mau diedit, manage source. Nah, ini misalkan mau diedit, kemudian kita klik edit. Misalkan ini harusnya pakai i, oke. Yes, close. Nah, ini otomatis berubah semuanya. Kalau misalkan nggak pakai alat, kita harus memperbaiki satu persatu. Nah, ini salah satu alat bantu di Microsoft Word. Mungkin begitu saja. Sebetulnya ada alat bantu yang lain, Mendeley, tapi kita harus download. Ya, cara mudahnya langsung pakai aja yang ada di Microsoft Word. Nanti kalau misal ada aturan stylenya, kita bisa milih stylenya mau APA atau IEEE ataupun yang mana, kita bisa memilih. Mungkin itu saja, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.